Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 25 Maret 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polri terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Yakuhimo, Papua. Menjelang Lebaran 2025, Polresta Banyumas turut berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian alam, Kapolres Buleleng bersama Forkopimda melaksanakan penebaran ribuan benih ikan di Bendungan Titang. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Sarmi menetapkan 1 orang kasus pembakaran camp milik CV Adiwipi di Kabupaten Sarmi, Papua. Kejadian ini terjadi pada Februari lalu dan mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya. Polres Sarmi menetapkan 1 tersangka pembakaran di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Peristiwa itu terjadi tepatnya di kamp milik CV Adiwipi, Kampung Waski, Distrik Sarmi Timur. Kejadian pembakaran terjadi pada Minggu 23 Februari 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Pasca penyelidikan, Polres Sarmi menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan WMW sebagai tersangka. Tersangka berhasil diamankan pada Jumat 21 Maret 2025. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang melibatkan tim khusus Polres Sarmi. Sejumlah barang bukti diamankan dari lokasi kejadian, mulai dari mesin penyedot air, mesin genset, tandon air hingga sepeda motor, termasuk balok kayu dan korek api gas. Maka, Saudara WMW ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa pembakaran tersebut. Pasal yang disangkakan, pasal 187 ayat 1 KUHP pidana. Barang buktinya 1 unit mesin Alkon penyedot air yang telah terbakar, 2 ember seng dengan kondisi bekas terbakar, 2 unit mesin genset dengan kondisi bekas terbakar, 1 unit rangka sepeda motor merek Kawasaki KLX, 1 buah tandon air 1000 liter berwarna oranye dengan kondisi meleleh bekas terbakar, 2 buah batang kayu balok dengan kondisi bekas terbakar, 1 buah korek api gas berwarna kuning. Dengan total kerugian material diperkirakan sekitar 350 juta rupiah. Demikian press release terkait penetapan tersangka dugaan tindak pidana pembakaran. Kepala Kepolisian Resort Sarmi Suparmin SIP MH, Komisaris Polisi NRP 71040202. Ini korek api yang digunakan untuk membakar. Kemudian ini rangka sepeda motor Kawasaki yang terbakar, 2 mesin ini genset yang terbakar, kemudian Alkon yang di sana tandon air yang sudah meleleh terbakar. Saat ini penyidik masih mendalami motif di balik aksi pembakaran tersebut.
dan tak menutup kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Polres Sarmi menegaskan komitmen bakal melakukan tindakan tegas terhadap aksi kriminalitas, termasuk tindak pidana yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Kepolisian juga mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau perusakan yang dapat merugikan semua pihak. Polisi juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk tindak kriminalitas agar keamanan dan ketertiban di wilayah Sarmi dapat tercipta. Dari Humas Polres Sarmi melaporkan untuk Polri TV. Menjelang operasi ketupat 2025, Polres Sukoharjo tak hanya fokus pada pengamanan arus mudik, tapi juga gencar memberantas penyakit masyarakat. Ribuan liter minuman keras ilegal, ratusan knalpot brong, hingga kasus penyalahgunaan narkoba berhasil diungkap. Berikut laporannya. Polres Sukoharjo menggelar operasi penyakit dengan hasil yang signifikan. Operasi ini berhasil menyita dan memusnahkan minuman keras ilegal, serta ratusan knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan pada Jumat 21 Maret 2025, dipimpin langsung Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo, didampingi Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Dim 0726 Letkol Infantri Supri Siswanto, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Rini Triningsih. Dalam kegiatan ini ribuan liter ciu dan ratusan botol miras berbagai merek dimusnahkan. Selain itu polisi juga memusnahkan ratusan knalpot brong. Semuanya adalah hasil operasi yang digelar sejak 28 Februari hingga 9 Maret 2025. Untuk hasil dari barang bukti minuman keras itu sebanyak total 1118,5 liter itu minuman keras atau beralkohol jenis ciu, dan 418 botol minuman keras beralkohol berbagai merek. Kemudian untuk knalpot kita juga melaksanakan operasi dan penindakan pada knalpot brong yang tidak sesuai spek itu sebanyak 344 knalpot, dan juga 3 sepeda motor sebagai barang bukti yang ditahan karena menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Di samping itu juga kita juga mengamankan beberapa atau mengungkap beberapa kasus tindak pidana narkoba yang terakhir kemarin BB-nya cukup banyak, seberat 50 gram sabu. Kemudian yang terdahulu 10.046 butir pil koplo dan 500 gram sabu. Kemudian untuk premanisme kita juga sudah mengamankan 38 orang pelaku premanisme, dari mulai pemalakan sampai dengan pelaku pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya, yang dimana itu pun juga terima kasih kepada masyarakat Sukoharjo yang telah menginformasikan baik melalui langsung kepada kami, melalui telepon, dan juga melalui media sosial. Dari beberapa hasil operasi pekat ini, tentunya kita masih mengharapkan tanpa operasi ini pun kepolisian bersama dengan Kodim, bersama dengan pemerintah daerah terus menggelorakan perang terhadap yang namanya penyakit masyarakat. Kita sebisa mungkin kita hindari, dan semoga dengan kesinergitasan ini Kabupaten Sukoharjo dapat benar-benar menjadi kabupaten yang makmur. Polres Sukoharjo terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya saat Ramadan hingga Idul Fitri. Sinergisitas antara Polri dan masyarakat diharapkan dapat membantu menekan kejahatan dan menjamin kenyamanan bersama. Polisi mengimbau masyarakat untuk sigap melapor jika ada tindak kriminalitas, termasuk aksi-aksi yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV.
Polri terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Yakuhimo, Papua. Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 melakukan olah TKP dan evakuasi korban penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggrek. Insiden ini juga diiringi pengerusakan fasilitas umum dan pembakaran rumah dinas guru. Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 melakukan olah TKP dan evakuasi korban pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Yakuhimo. Penyerangan ini menyasar guru honorer dan tenaga kesehatan di distrik Anggrek. Kegiatan olah TKP dilakukan di 3 lokasi utama, yaitu perumahan guru SD Advent Anggrek, gedung RS Evata Anggrek, dan sekolah yang mengalami pengerusakan. Tim gabungan juga mengevakuasi sejumlah korban luka dan korban meninggal di RS Evata. Kaops Damai Kartens 2025 Brigjen Polisi Faisal Ramadhani menjelaskan bahwa olah TKP merupakan bagian dari proses penyidikan berbasis Scientific Crime Investigation. Hal ini untuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi yang mendukung proses penyelidikan. Hasil olah TKP mengungkap bahwa serangan terjadi selama 2 hari, Jumat dan Sabtu lalu. Sekelompok pelaku bersenjata tajam melakukan penyerangan terhadap guru-guru honorer, membakar rumah dinas, merusak ruang kelas, dan menganiaya sejumlah korban. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen tewas dengan luka parah di tubuhnya. 7 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia juga meminta partisipasi warga untuk melaporkan informasi penting terkait pelaku penyerangan. Koordinasi yang baik antara instansi serta kesiapan personil menjadi kunci sukses dalam menyelamatkan para korban dari lokasi terpencil dengan risiko tinggi. Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil gabungan, petugas medis, pihak Rumah Sakit Yowari Kabupaten Jayapura, pihak Rumah Sakit Martin Inde Jayapura, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan selama proses evakuasi berlangsung. Kepedulian dan kerjasama semua pihak menjadi wujud nyata soliditas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di tanah Papua. Upaya pengejaran terhadap pelaku masih terus dilakukan dan situasi di distrik Anggrek saat ini mulai membaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam olah TKP ini, petugas berhasil mengumpulkan barang bukti, di antaranya berupa serpihan kaca, bilah parang dan pisau terbakar, serta material bangunan yang hangus. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan untuk memperkuat penyelidikan. Hingga saat ini, personel Ops Damai Kartens masih melakukan penjagaan ketat di distrik Anggrek. Langkah ini untuk mencegah serangan lanjutan. Polri menegaskan komitmen untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah pegunungan Papua. Dari Humas Satgas Damai Kartens 2025 melaporkan untuk Polri TV. Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 382 kasus kriminal dalam operasi Pekan Jaya 2025 yang berlangsung pada 7 hingga 21 Maret 2025. Polisi mengamankan 448 tersangka dengan total 268 korban yang terdampak kejahatan. Kasus yang paling banyak diungkap adalah pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 128 kasus, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor 93 kasus, dan pencurian dengan kekerasan atau curas 32 kasus. Tersangka dijerat pasal berlapis. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengembalikan secara langsung barang bukti yang telah disita dari pelaku kepada korban sebagai pemilik. Atas hal tersebut, korban mengapresiasi kinerja para petugas kepolisian. Terima kasih banyak untuk jajaran Polda, Kapolsek, terutama Bareskrim Unit 5 yang udah benar-benar bantu saya, yang cepat. Saya minta jadi kayak temen, tolong dong saya ini untuk
kerja, benar-benar untuk kerja saya udah mati. Saya sebulan ini nggak kerja sama sekali karena nggak ada motor, nggak ada HP. Itu pun akhirnya saya dibantu teman-teman. Jadi ini sangat ini banget ya. Iya, benar. Itu aja, saya terima kasih banyak, terutama untuk Bareskrim Unit 5. Semangat dan sukses selalu untuk Bareskrim Unit 5. Bapak Kapolri, saya ada di Polda, saya sangat terima kasih motor saya sudah ketemu. Semoga Kapolri tetap jaya, Kapolda tetap jaya, semangat-semangat. Operasi Pekat Jaya 2025 ini bertujuan memberantas berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.